Assalamualaikum, mari kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Tanaman, hewan, manusia merupakan beberapa contoh makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membuat mereka dapat bertahan, berkembang, dan menjalankan fungsi kehidupan. Nah, ini dia salah satu contoh makhluk hidup adalah tanaman stroberi. Tanaman stroberi bernapas melalui proses yang disebut respirasi seluler. Di siang hari, saat fotosintesis terjadi, tanaman memproduksi oksigen sebagai produk sampingan. Sebagian kecil oksigen ini digunakan oleh tanaman untuk bernapas. Pergerakan tanaman stroberi terjadi dalam bentuk yang sangat lambat dan tidak dapat dilihat secara langsung, bukan seperti pergerakan seperti hewan. Tanaman stroberi menunjukkan gerak fototropisme positif. Selain tanaman stroberi, banyak tanaman-tanaman lainnya yang bernapas melalui respirasi sel. Sama halnya seperti daun pandan, pernapasan tumbuhan adalah proses pertukaran gas. Tumbuhan menyerap oksigen, O2, dan karbon dioksida, CO2, melalui pori-pori kecil di daun yang disebut stomata. Gas-gas ini bergerak masuk dan keluar dari tanaman melalui proses yang disebut difusi. Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Tumbuhan bergerak melalui berbagai cara, seperti gerak esionom, respon terhadap rangsangan luar, dan gerak endonom, gerak internal. Contoh gerak esionom ini adalah gerak tropisme searah rangsangan, seperti pertumbuhan akar ke arah air, dan gerak nasti tak tentu arah, seperti menutupnya daun putri malu saat disentuh. Nah, sementara itu, gerak higrokopis terjadi karena perubahan kadar air seperti pecahnya polong-polongan yang sudah kering. Cara tumbuhan bergerak, gerak endonom, autonom, gerak yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, tidak dipengaruhi rangsangan dari luar. Contoh gerakan aliran sitoplasma di dalam sel daun, lidah buaya atau gerak kromosom saat pembelahan sel. Kemudian ada gerak higrokopis, gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air atau kelembaban. Contoh terbukanya kulit buah polong-polongan seperti kacang polong. Kemudian ada gerak esionom, gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Gerak ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada tropisme, ada nasti, ada taksis. Apa sih gerak tropisme? Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Seperti fototropisme, gerak karena cahaya, contoh tunas dan batang tumbuhan, tumbuh ke arah cahaya matahari. Kemudian ada geotropisme, gerak karena gravitasi bumi, contoh akar tumbuh ke dalam tanah, tropisme positif, sementara batang tumbuh menjauhi tanah, tropisme negatif. Selanjutnya ada hidrotropisme, gerak karena air, contoh akar tumbuhan tumbuh menuju sumber air. Selanjutnya ada tigmonotropisme, gerak karena sentuhan, contoh salur mentimun atau markise yang membelit batang tanaman lain. Selanjutnya ada kemotropisme, gerak karena zat kimia, contoh gerak pertumbuhan bulu serbuk sari menuju bakal biji. Selanjutnya ada nasti, gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Dan taksis, gerak pindah tempat seluruh atau sebagian tubuh tumbuhan karena rangsangan luar. Makhluk hidup selain tanaman atau tumbuhan juga hewan, seperti harimau. Harimau bernapasnya dengan paru-paru, begitu juga dengan gajah. Gajah bernapasnya melalui dua lubang hidung di ujung belalainya. Udara masuk melalui belalai, dialirkan melalui saluran hidung, dan kemudian ke paru-paru. Gajah menggunakan belalainya untuk mengambil tumbuhan seperti daun, buah, dan akar lalu memasukkannya ke dalam mulut. Nah, selain gajah, ada juga ikan. Ikan bernapas menggunakan insang yang menyerap oksigen terlarut dari air. Ikan menghirup air melalui mulut, lalu air mengalir melewati insang. Di sana oksigen berpindah ke aliran darah dan karbon dioksida dikeluarkan bersama air.
Ada yang tahu ini hewan apa? Ya, ini adalah bangau sandang. Bangau sandang ini bernapas menggunakan paru-paru yang dibantu oleh kantung udara. Cara makan bangau sandang adalah mengarungi perairan dangkal atau berjalan perlahan di lahan basah seperti rawa dan sawah. Makanan utamanya adalah ikan, tetapi mereka juga memakan berbagai mangsa lain yang ditemui di habitatnya. Nah, ini dia, tidak asing lagi adalah domba. Cara bergerak domba sudah terlihat ya oleh kasat mata dan bernapasnya melalui paru-paru. Eits, ada yang tahu ini ikan apa? Ya, ini adalah ikan bawal. Cara bernapas ikan bawal seperti pada ikan umumnya ya, yaitu dengan insang. Nah, bagaimana sih ikan bergerak? Ikan bergerak dengan menggerakkan tubuh dan siripnya secara lateral, kiri, kanan, yang menghasilkan gaya dorong ke depan. Gerakan ini terutama didukung oleh otot dan tulang belakang yang fleksibel, serta sirip ekor yang berfungsi sebagai penggerak utama untuk maju. Sementara sirip lainnya digunakan untuk menjaga keseimbangan, mengatur arah, dan bermanuver. Ini adalah ikan lele. Ikan lele sama halnya seperti ikan bawal, ikan-ikan lainnya. Bagaimana cara ia bernapas, bergerak, dan juga memangsa makanan. Ada yang tahu ini hewan apa? Ya, ini adalah sapi, hewan darat. Sapi, kemudian bebek, itik. Cara bergeraknya terlihat oleh kasat mata dan cara bernapasnya berbeda-beda. Terutama bebek. Bebek bernapas melalui lubang hidungnya, nares, yang terletak di paruhnya. Nah, itu dia ciri-ciri makhluk hidup. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe ya. Bye-bye, assalamualaikum.